juga tes, juga kepada tamu kehormatan kami dari Rais Am TFD Sekualung Sebawi Syariah, kami persilakan kiranya berkenan untuk menduduki tempat di depan yang telah disediakan oleh panitia. Para hadir dan tamu undangan yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan yaitu dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Huda Tanah Luas yaitu Tunku Saifuddin SHI. Kepada Tunku Saifuddin SHI dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur senantiasa kita perserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan badan dan pikiran, waktu luang, taufik dan hidayah sehingga masih sempat untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia, yaitu mengadakan pengajian untuk kaum-kaum milenial. Kemudian rahmat dan sejahtera senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulia guru kita bersama, Abi Doktor dan pemateri-pemateri yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, semua yang telah disebutkan oleh moderator dan Tengku Hafid. Kami juga ikut memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Muspika Kecamatan Tanah Luas atau yang mewakilinya, seluruh pimpinan organisasi masyarakat, ada Ketua Tastafi Abi Muardi, pengurus Sirul Muqtadin, dan seluruh walid-walid, abi-abi, ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin saya atas nama Ketua Huda Kecamatan Tanah Luas dan seluruh pengurus Huda Kecamatan Tanah Luas merasa sangat berbahagia atau sangat terkejut mungkin karena pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Ini merupakan satu penghargaan yang sangat luar biasa. Mungkin guru-guru kami para pemateri, saya sengaja berdiri di depan. Mungkin moderator mempersilakan untuk berdiri di samping pemateri, saya sengaja berdiri di depan karena teringat dengan sebuah hadis Rasulullah, di antara 5 pandangan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika pandangan kita memandang para ulama. Saya ingin mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan pahala pada malam yang berbahagia ini, bisa menatap wajah-wajah para ulama, para cendekiawan. Mungkin semuanya adalah putra-putra terbaik dari Kecamatan Tanah Luas. Mungkin secara singkat, kami atas nama tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Luas mengapresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada ETA Kabupaten Aceh Utara yang memilih Kecamatan Tanah Luas mungkin untuk yang keempat kali ini, Ko Hafid ya. Keempat kali ini merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kami, dan kami berharap biasanya ini ganjil 4 harus 5, 6 dan 7 ya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh berhenti di 4 karena berhenti di angka genap itu tidak baik, tidak berkah. Nah, mungkin ada pertemuan dan kajian-kajian yang lain. Yang kedua, saya juga mohon maaf atas nama Muspika Kecamatan Tanah Luas, Bapak Camat dan Bapak Sekcam, karena ada satu halangan. Tadi sempat mengirimkan pesan melalui WA, cuma Tengku Marhaban tidak sempat saya kirim screenshotnya seperti Tengku Hafid karena ada satu halangan. Maka memohon maaf yang setingginya. Saya juga tadi mendapat telepon dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas. Beliau kemudian ada salah satu familinya yang meninggal sehingga tidak sempat hadir pada malam yang berbahagia ini. Intinya kami atas nama tokoh masyarakat
dan Muspika Kecamatan Tanah Luas, sebagaimana yang telah disampaikan pada 3 pertemuan sebelumnya, sangat mendukung acara ini. Dan kami atas nama pimpinan organisasi baik itu Huda, Dastafi dan Sirul Muhtadin khususnya untuk Kecamatan Tanah Luas, kami ini judulnya sangat luar biasa karena ini adalah permasalahan yang kami sedang berdiskusi berembuk dengan Muspika untuk mencarikan solusinya. Bagaimana dapat meminimalisir terjadinya kenakalan remaja khususnya di Kecamatan Tanah Luas. Mudah-mudahan dengan hadirnya RTA itu dapat membantu atau memberikan solusi kepada kami dengan permasalahan yang sedang kami hadapi di Kecamatan Tanah Luas. Apalagi dengan hadirnya guru-guru kita yang memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami berharap akan ada solusi-solusi dan poin-poin penting yang bisa kami adopsi dan kami terapkan di dalam menyelesaikan kenakalan remaja yang terjadi khususnya di Kecamatan Tanah Luas, dan kita harap tidak akan ada lagi kenakalan remaja di Kabupaten Aceh Utara. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita bersama selaku Ketua Huda Tanah Luas yang juga telah mengapresiasi dan memberikan dukungan support dan atensinya atas selenggaranya kajian milenial RTA Aceh Utara di Kecamatan Tanah Luas. Para hadirin dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para penyumbang, para pendantur sehingga acara kajian milenial ini dapat terlaksana setiap bulannya. Di antaranya kita mengucapkan terima kasih kepada penyumbang ataupun donatur kita, yaitu Darah Jiwar Skincare, Pak Jafar Mendasatri, dan juga Ampeh TV Channel, Cekdin Hidup Damai Baru, FD Sukwaluk Sumbawi, Klinik Mandiri Bersama, Kebadak Aceh Timur, Mon Parfum, Pak Taufik dari Bank Aceh Syariah, Toko Emas Berkat Jaya Belangjur, juga dari Yang Mulia Abana Simpang Dama, dan juga Karisma Servis Serangkaya, dan kenakalan remaja seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah putus, sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dan bahkan dari hari semakin rumit. Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Aceh. Maka dengan sejalan dengan arus modernisasi dan teknologi yang semakin berkembang, maka arus hubungan antar kota-kota besar dan daerah sekian lancar, cepat, dan mudah. Maka telah hadir bersama kita yaitu pemateri kita yang terutama ada Bapak Dr. Andria Zulfa dan ada Abi Dr. Tuku Zulkhairi MA. Maka untuk pertama kali kami persilakan kepada Bapak Dr. Andria Zulfa untuk menyampaikan kajiannya sekitar durasi yaitu dengan 15 menit. Kemudian akan kita lanjutkan nantinya dengan Abi Dr. Zulkhairi MA. Kepada Bapak Andria Zulfa kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkat dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan fisik, bahkan kekuatan intelektual untuk terus melaksanakan tugas dan fungsi kita selaku khalifah di muka bumi ini. Teriring salawat dan salam ke baginda besar Nabi Muhammad SAW yang berkat dengan dedikasi, motivasi dan perjuangan beliau kita mampu menjadi insan-insan yang berilmu pengetahuan beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang kami hormati guru kami yang telah berhadir bersama, Bapak Dr. Teku Zulkhairi MA. Yang kami hormati Bapak-bapak yang hadir,
mulai dari Muspika, juga para tokoh-tokoh, juga hadir pada hari ini. Kalau kita sebut secara spesifik, ini di samping kanan saya, yang biasa familiar dipanggil dengan Bung Hatta, ini adalah sahabat saya dari sejak dulu berjuang tertatih-tatih sebagai seorang tokoh pemuda. Namun hari ini walaupun tidak tertatih-tatih lagi, kita juga masih menganggap kita muda. Muda dalam arti kata untuk terus mengembangkan tugas kita di dalam meningkatkan fungsi dan peran pemuda yang ada. Yang kami hormati juga Bapak Sekjen Kompas. Di sebelah kiri saya ini senior saya. Beliau mungkin lebih familiar dipanggil dengan Abu Bangka, Pak ya. Walaupun semua sudah tahu siapa nama asli beliau. Beliau ini juga adalah tokoh yang memang juga mempersatukan antar pemuda dari aspek-aspek bagaimana mengharmonisasi keamanan, dan pada hari ini mulai terus terwujud dalam Kamtibmasnya. Yang kami hormati juga Bapak Kapolres dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kasat Intel, Pak Imran, dan juga hadir juga Pak Mukim, beserta tengku-tengku, rekan-rekan, kanda-kanda dan adinda yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Sesuai dengan tema atau topik yang diusung malam ini adalah kenakalan remaja, kenakalan orang tua, dosa siapa? Ini kalau melihat dari topik yang diusung, ini bukanlah topik yang cukup sederhana sebenarnya. Saya sendiri walaupun memiliki background sebagai tenaga pendidik atau dosen, dan pada saat ini juga berprofesi sebagai APIP, di pada hari ini mungkin juga bisa kita sebut satu bala bencana, atau mungkin juga sudah menjadi kiamat kecil pada hari ini. Kenapa kita bisa berani mengatakan ini seperti kiamat kecil juga? Ketika kita kecil, ketika kita belajar pada tataran pendidikan paling dasar, sering kita digelorakan dengan semangat adalah pemuda, remaja adalah generasi penerus bangsa. Tetapi dengan era globalisasi dan era milenial pada hari ini, kenakalan ini menjadi tidak sederhana. Karena kata-kata kenakalan ini lebih identik ada pada tataran usia yang belum mengerti baik buruknya suatu perbuatan. Kenakalan remaja dimaknai perbuatan atau tindakan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban hukum. Nah, di sini ada konteks nilai dan norma sosial. Bisa saja secara perbuatan hukum tidak melanggar, tetapi secara nilai bagaimana? Bisa terlanggar. Kita beranjak kepada hal yang paling sederhana ketika konteks pendidikan hari ini digelorakan, pendidikan, tetapi ada yang hilang, yaitu pendidikan yang bagaimana membentuk karakter. Karena karakterlah ini yang akan membuat kunci semuanya. Kenakalan, perbuatan yang tidak baik itu menjadi hilang. Tetapi ketika karakter tidak ada, maka kenakalan ini sudah pasti. Kita paling sederhana saja. Mungkin dulu sering kita dengar seandainya seorang murid yang mendayung sepeda melewati orang tua atau guru yang sedang berjalan kaki, katanya murid ini akan mengambil jalan lain untuk tidak melewati guru atau orang tua sedang berjalan kaki. Apakah hal ini disebut dengan kenakalan? Pada era sekarang ini tidak disebut lagi kenakalan. Kenapa? Tidak melanggar norma hukum. Ketika pada hari ini kita duduk berteriak-teriak, pukul meja, apalagi kalau di warung kopi seperti ini, apakah ini kenakalan? Tidak nakal, karena tidak melanggar hukum. Tetapi yang penting diingat, hal yang paling mendasar adalah ketika ada nilai yang kita langgar. Nah, nilai inilah yang membentuk hal dasar, maka akan berwujud nanti kepada kenakalan-kenakalan yang lainnya. Sehingga kenakalan-kenakalan yang lainnya pada hari ini sudah menjadi berkurang, tetapi naik intensitas kepada hal lain. Kalau dulu kenakalan remaja identik dengan tawuran atau berkelahi, sekarang rasanya Pak Kapolsek kalau kita dengar udah jarang ini anak-anak remaja berkelahi. Tawuran pun udah jarang ini. Tapi kenapa kenakalan kok semakin meningkat?
karena terjadi pergeseran nilai-nilai, fokusnya tidak lagi kepada tawuran, berkelahi, atau memetik buah yang ada di pohon yang bukan yang miliknya untuk bisa diambil. Bukan pada era itu lagi. Tetapi hari ini kenakalan remaja sudah bergeser kepada hal-hal yang bersifat lebih modernisasi seperti yang disebutkan oleh moderator tadi. Contohnya seperti apa? Ketika teknologi hari ini hadir di tengah-tengah kita, hanya dari satu benda kecil ini saja kenakalan ini berwujud entah kemana-mana. Hari ini tidak ada yang terganggu mungkin tetangga, tidak ada buah yang hilang, tidak ada sendal yang melayang. Tetapi hari ini banyak remaja duduk menghabiskan waktu dengan benda kecil yang dilakukan dengan perangkat teknologi, misalnya bermain chips, bermain game. Mulai terjadi pergeseran tindakan-tindakannya. Lalu implikasinya apa? Implikasinya kepada kenakalan yang lebih lain lagi, dalam bentuk penipuan. Apakah ini bagian dari kenakalan? Kenakalan juga. Memang tidak mencuri, tetapi menipu untuk mencapai sesuatu yang dalam rangka membiayai kenakalan tadi. Atau praktik sekarang, kalau dulu terkenal dengan sebutan yang namanya pip ganja, isap ganja, hari ini enggak lagi. Hari ini istilahnya sudah semakin keren. Kerennya itu sudah menggunakan narkoba. Bentuknya macam-macam. Nah, ini adalah pergeseran-pergeseran dari kenakalan remaja. Berhubung karena waktu cuma 15 menit, saya tidak terlalu banyak mengulas dulu. Nanti dari pertanyaan dan diskusi kita akan bisa lebih berkembang. Nah, ini penting menjadi perhatian agar kita tidak salah fokus. Fokus ketika mencegah, jangan salah mencegah, karena akibat yang terjadi juga akan salah. Ini yang paling penting dilihat apa yang menjadi puncanya. Kembali kepada topik yang diusung, kenakalan orang tua. Ini kenakalan orang tua, ini sesuatu yang lebih parah sebenarnya. Kenapa? Karena kenakalan orang tua bisa ditutupi. Kenakalan orang tua bisa dimanipulasi. Dan kenakalan orang tua sulit untuk dideteksi. Penyebab terjadi di kenakalan orang tua yang pertama adalah faktor otoritas. Ketika orang tua memiliki jabatan tertentu, power tertentu, kekuasaan tertentu, maka kenakalan ini bisa ditutupi. Ketika seorang tua memiliki profesi yang dia dianggap cukup santun, cukup bijaksana, perlu didengar, perlu diikuti, ternyata otoritas-otoritas ini bisa menutupi kenakalan-kenakalan orang tua. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua dianggap sesuatu yang benar. Kalau secara psikologis dan sosiologis, sesuatu yang salah ketika diyakini oleh komunitas ramai, maka dia menjadi benar. Kaum orang tua yang memang memiliki profesi, apakah pejabat negara, pengusaha, atau alim ulama, atau tokoh juga, ketika mereka berbicara, seolah-olah semua menjadi begitu idealnya. Tetapi ketika mereka selesai dari pembicaraan itu, mereka tidak seperti apa mereka katakan. Lalu apa yang terjadi ketika kesalahan terjadi? Maka otoritas tadi akan berbicara, "Hanjut dapu salah, nyan kon salah," karena konyan adalah seorang tokoh, seorang guru, seorang pejabat. Maka apa yang dilakukan itu menjadi benar, tidak bisa disalahkan. Sehingga kenakalan ini tertutupi karena faktor otoritas. Yang kedua, kenakalan orang tua yaitu faktor senioritas. Apa yang dilakukan oleh orang yang lebih tua, yang lebih senior istilah kerennya, sering kita mendengar kembali ke pasal 1. Apapun yang dilakukan adalah semua perkataan dan tindakan adalah benar. Apabila salah, kembali ke pasal 1. Jadi faktor senioritas juga tinggi. Dan ini memicu kenakalan yang lebih parah lagi. Nah, kalau ditanya dosa siapakah ini, kita mungkin belum bisa menjawab dosa siapa. Tetapi yang penting kita pahami, di sini ada konteks hukum kausalitas. Penyebab kenakalan remaja, kontribusi besar ada di kenakalan orang tua. Dan orang tua yang memiliki perilaku, kebiasaan
di dalam membina dan mendidik kaum remaja, ketika salah, maka ini juga akan berdampak terhadap kenakalan remaja itu sendiri. Di mana praktek kenakalan orang tua bisa terjadi? Yang pertama sekali, praktek kenakalan orang tua itu ada di dalam ikatan keluarga. Contohnya seperti apa kenakalan orang tua? Suka berkata kasar, suka menghujat atau memaki, mengajari anak untuk melakukan perlawanan ketika anak diganggu oleh orang lain, suka menyakiti anak secara fisik, merokok seenaknya di depan anak-anak, berkata asal-asal di depan anak, dan praktek-praktek yang lainnya. Ini adalah kenakalan orang tua dalam ikatan keluarga. Tanpa kita sadari, kita mengatakan ini adalah benar. Bila menyodanya urang Aceh, menyoda pegah bau bu su langsung nepegah. Nyodanya bangsa Aceh nyo, hana perle pegah bau bubut, sujud raya, tapi hati cukup God. Rasanya ini dari mana dasarnya? Kita kalau memang ingin merujuk contoh yang baik, tidak usah sulit-sulit. Contoh yang baik itu figurnya itu ada di Rasulullah. Rasulullah apa yang dilakukan semuanya sempurna. Ketika Rasulullah seorang remaja, beliau begitu sempurna. Ketika beliau seorang orang tua, begitu sempurna. Dan Rasulullah tidak pernah berkata-kata kasar. Dan Rasulullah tidak pernah memaki-maki dan tidak pernah meninggikan suaranya. Lalu ketika hari ini kita katakan tidak mengatakan kata-kata yang keras, ini memang harus seperti itu. Ini bagian dari kenakalan. Atau istilah memaki-maki. Kalau duduk di warung kopi ini kan paling sering ini kita dengar ini. Semua kalau duduk di warung kopi ini lomba seperti lomba orkestra. Berlomba besar-besar suara. Makanya kalau kita ini bukan bicara luar negeri banyak yang kita, tapi ikuti yang paling sederhana. Misalnya ketika saya di Malaysia itu pernah satu hari sebagai contoh, ketika saya menempuh studi S3, pelajaran pertama saya langsung dapat dari suara saya yang keras. Bukan keras sebenarnya. Waktu itu ketika habis buat kartu mahasiswa, kita disuruh keliling cari fakultas masing-masing. Kita tanya di sana mana fakultas teknik, ekonomi, hukum, dijawab semua tidak tahu. Lalu rekan-rekan dosen teman-teman saya ngomong seperti ini, puci pegah Malaysia hayu tak tanya fakultas A, fakultas B mendupat dan itu pu. Akhirnya kami berkeliling lah. Ketika berkeliling, karena mungkin udah agak berkeringat, duduk di sebuah taman sebelum memasuki fakultas. Tiba-tiba rekan saya yang membantu mencari fakultas itu lewat dengan mobil, dia klakson. Karena dilihat saya duduk di taman. Di taman menuju fakultas itu, student-student mahasiswa S1, S2 sedang membaca di taman yang terbuka. Ketika diklakson, saya otomatis refleks, woi, seperti itu. Dan pada waktu itu semua mata tertuju kepada saya. Lalu saya berpikir, apa salah dengan diri saya? Oh, ternyata baru saya sadar, saya pakai jas, pakai dasi, mahasiswa dengan strata tertinggi, ternyata memiliki perilaku yang tidak tepat. Diperhatikan selama 5 detik, kemudian mereka kembali membaca buku lagi. Saya bergegas masuk ke dalam, dapat pelajaran pertama. Ternyata teriak seperti itu dianggap aneh di sana. Ini pelajaran bagi kita sendiri. Kita ambil contoh kembali lagi, itu kenakalan orang tua dalam ikatan keluarga. Ada juga kenakalan orang tua pada pemerintahan. Seperti apa contoh kenakalan orang tua pada pemerintahan? Budaya tidak santun di dalam disiplin masuk kantor. Budaya korupsi. Rekan-rekan semua, kebetulan kalau saya inspektorat kan memang tugasnya periksa-periksa orang yang memakan uang desa, dana pendidikan, dana desa. Kalau bilang korupsi, ini semua identik dengan yang namanya uang makan, itu namanya korupsi. Bukan hanya itu. Korupsi itu luas. Hari ini saya tidak membahas itu dulu di sini, tetapi ini perilaku orang tua yang ada di pemerintahan. Kalau inspektorat sejak saya masuk itu tidak boleh tidak apel. Memang dari dulu apel juga. Dan inspektorat Aceh Utara alhamdulillah kita sangat apresiasi. Satu-satunya inspektorat di Aceh setiap hari apel itu ada di kita. Pukul 8 apel. Pernah saya satu hari lewat pukul 8 lewat 1 menit.
Akhirnya saya tidak bisa turun dari mobil, saya berhenti saja. Kenapa? Tim saya lagi apel. Kalau ditanya ini mau ngapain ini? Kalau ini juga kita praktekkan tidak disiplin, itu kenakalan orang tua. Contoh dari hal yang tidak disiplin. Yang kedua, mengatakan informasi yang salah, memberikan suatu panutan-panutan yang tidak tepat, menggunakan kekuasaan atau wewenang tidak pada tempatnya, melakukan nepotisme, kolusi, atau paling sederhana lah. Coba lihat sekarang kalau pukul 8 pagi habis apel atau ada apel, pasti semua sasarannya itu adalah duduk di warung kopi. Pukul 8 sampai pukul 9 di warung kopi. Pukul 9 masuk kantor itu baca koran dulu setengah jam. Setengah 10 sampai pukul 10, pukul setengah 11 lihat apa yang bisa diteken. Kalau nggak ada, keluar jemput anak sekolah. Keluar jemput anak sekolah, balik ke kantor, udah waktu makan siang. Habis makan siang merokok, tidur sebentar. Sampai pukul 4 keluar, tidak ada kinerja yang dihasilkan yang begitu berarti. Ketika masyarakat datang, kaprehilai. Bayangkan kalau pelayanan itu masyarakat datang dari Nisam Antara menuju ke Landing, atau dari kota Lok Sumawai, dari Langkahan menuju ke Lok Sumawai, ada sebagian dinas ada di sana. Tidak tepat waktu, tidak melayani. Ini apa disebut? Kenakalan juga. Ini kenakalan yang ada di tataran pemerintahan. Dan masih banyak contoh lain. Juga kenakalan orang tua di masyarakat. Hari ini berapa banyak kita mengeluarkan statement-statement, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, yang pendapat itu dipegang, diyakini dengan baik oleh kalangan remaja, dan itu dipraktekkan. Akhirnya semua menularkan dan mewarisi kesalahan-kesalahan itu. Nah, jadi kalau ditanya, salah siapa? Kembali lagi, karena ini kajian, ini sifatnya hukum kausalitas. Salah remaja ada penyebab orang tua, dan orang tua awalnya dimulai dari remaja kemudian menjadi orang tua. Kami yang hari ini hadir di depan, hari ini juga bisa dikatakan remaja kalau memang itu kita minuskan 10 tahun yang lalu. Pak Hatta, wajah beliau ini baby face ini. Kalau di kampus beliau ini masih dianggap mahasiswa S1. Ya, saya mungkin gitu juga Pak Hatta ya. Iya sajalah gitu. Oke. Semester 5 ya? Semester 5 seperti itu. Tapi pada hari ini kami yang hadir di depan, kami juga sebagai orang tua. Dan kita pada hari ini semua punya dosa dan kontribusi terhadap hal ini. Jadi mulai hari ini, apa yang menjadi kesimpulan dan rekomendasinya ketika ditanya bagaimana cara mencegah kenakalan remaja ini? Yang pertama, tanamkan nilai-nilai baik sejak dini. Tidak hanya kemampuan akademisnya. Orang tua pada senang ini kalau anak-anaknya S1, S2, S3 bakal jadi profesor. Ingat, bukan hanya kemampuan akademis. Berapa banyak hari ini terjadi kekacauan orang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi tetapi tidak punya nilai moral yang baik. Dunia hari ini hancur bukan karena orang-orang bodoh, tetapi hari ini dunia hancur dan termanipulasi karena orang-orang pintar. Mereka punya nilai akademis dan tingkat akademis yang baik, tapi tidak punya nilai etika dan moral. Orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan karakter dan spiritual anak. Hari ini kita lihat ketika pukul 2, pukul 3 masih ada anak-anak yang bergentayangan keliling sana keliling sini. Kalau ditanya, dosa siapakah ini? Dosa anak remaja? Tidak. Orang tua kemana? Lalu ketika diteliti, orang tuanya juga di warung kopi, sama-sama sedang berada di luar. Kemudian, apa cara mencegah selanjutnya? Beritahu konsekuensinya. Hari ini ketika kita mencegah kenakalan remaja, jangan ditakut-takuti. Karena remaja adalah golongan atau kaum yang sedang mencari jati diri. Ketika dikatakan itu salah dan itu tidak baik, dia belum tentu dengar. Tapi berikanlah konsekuensinya. Ini bagaimana cara mencegah. Yang ketiga, jaga komunikasi tetap terbuka. Bagi orang tua dengan anak, jadikanlah dia sebagai sahabat, juga di kala tertentu sebagai teman. Jangan hanya bertindak sebagai seolah-olah orang tua yang mengerti semua hal,
lalu melakukan tekanan-tekanan terhadap kaum remaja, sementara orang tua sendiri tidak melakukan apa yang disarankan atau dinasihatkan kepada kaum remaja. Yang keempat, cara mencegahnya, dorong anak untuk mengikuti kegiatan positif. Seperti apa? Seperti kajian milenial pada hari ini. Saya pada hari ini ada undangan penutupan turnamen karate yang ada di GOR di Unimal. Tapi saya tidak ikuti di sana. Saya lebih memilih kemari. Kalau ditanya di sana nggak penting, penting. Bukan berarti nggak penting. Tapi bagi saya hari ini diberi satu kesempatan untuk berbagi. Saya nggak berani mengatakan kasih materi, karena di sini saya lihat orangnya lebih hebat lagi daripada saya. Hari ini untuk berbagi saja. Sharing kita pada hari ini saya hadir. Kita hadiri forum-forum kegiatan positif seperti ini. Saya memandang ini sebenarnya kenapa begitu banyak tidak hadir. Kita dukung semua. Ayo, gelorakan, promosikan. Coba hari ini di sini ada kampanye-kampanye, pasti banyak yang datang. Coba di sini hari ini ada dangdutan, pasti datang. Nggak muat di sana. Coba hari ini kalau di sini seandainya hadir seorang artis cantik yang sedang mempromosikan produk-produk kecantikan, yang nggak pakai pun hadir juga pada hari ini. Apakah itu hal yang positif? Hari ini kajian milenial sudah kali yang ke-22, sudah bermula dari rumah kopi yang ada di Lok Sukun, terus tingkatkan, kita terus mensupport. Pada hari ini begitu banyak sponsor yang memang sudah bersedia mensupport. Ayo dorong semua kaum milenial, kaum remaja untuk hadir, promosikan. Jangan lakukan statement-statement yang mendiskreditkan. Punya acara di Gedung Kopi, kajian milenial, punya anak kaduk kuleh pupu pegah lenyana. Kalau ada seperti ini, itu nakal. Kupu aja gede, hana mupu tidak aja gede, habis wate mentong, lebih mangat tapi duduk sini tak pegah apa. Kalau ada yang mendowngradekan kegiatan ini, itu nakal. Kalau ada orang tua hari datang kemari, pukai pegah kai praknya, seolah-olah dipegah ya dengan juta bla bla segala macam. Orang tua nakal. Ketika pada hari ini tidak mendukung, nakal. Salah siapa dan dosa siapa? Dosa yang seperti tadi. Nah, paling efektif yang keempat, dorong untuk mengikuti kegiatan positif. Yang terakhir, caranya apa? Bersikap tegas. Tegas bukan berarti harus kejam. Hari ini, mulai keluarkan statement-statement yang tegas atas hal-hal yang menjadikan kenakalan-kenakalan remaja. Tidak perlu khawatir dengan kekhawatiran masa depan. Ketika ada seorang anak gadis cantik yang sedang remaja, tetapi tidak pernah diapelin oleh seorang pemuda, mulailah orang tuanya berkata-kata, "Nyosang hana lagut anu darah itu nyo, hana pernah ibonceng nu anu agam, dadoh hidup di rumahnya, jika pegah le sosena juga le malamnya dah." Ini kalau ada seperti ini, yang nakal orang tuanya ini. Ketika ada anak muda yang rajin tetapi tidak didukung, ini juga kenakalan orang tua. Atau sebaliknya, jangan orang tua terus, juga remaja. Ketika orang tuanya menaruh harapan yang begitu besar kepada anak-anak tetapi tidak diikuti, dan berapa banyak hari ini remaja juga yang berbohong terhadap orang tuanya. Saya pernah Pak dulu waktu jadi dosen pernah jadi ketua jurusan. Jadi pernah kalau saya ketua jurusan itu saya perjuangkan beasiswa harus dapat dan dapat beasiswa. Ini ada mahasiswa saya, ini Ihsan nih mahasiswa saya dari Bandar Baru Ihsan ya, hadir jauh-jauh dulu. Mungkin mahasiswa saya ini lebih kurang 15 tahun yang lalu ini. Tapi Ihsan baik, nih bukan ya. Ada mahasiswa dulu ketika tidak perlu dikeluarkan biaya oleh orang tuanya karena gratis SPP. Ketemu tiba suatu hari orang tua dengan saya, dikatakan, "Pak, saya orang tua." "Oh iya ya, baik Bu, anak Bapak prestasinya bagus, dia di kampus rajin kuliah, prestasinya IP-nya bagus, bahkan dia dapat beasiswa dan tidak perlu bayar SPP." "Apa Pak? Tidak perlu bayar SPP?" "Iya, karena prestasinya bagus." "Barona lebih peng ipegah untuk SPP, peng buku, pengnya, peng J." Saya awalnya begitu memuji mahasiswanya, rupanya ujung-ujungnya mahasiswanya nakal. Bukan Ihsan. Ya. Nah,
Remaja, jangan tipu orang tua. Hari ini banyak kita gelorakan statement, orang tua ini kan orang zaman. Orang tua ini kan tidak mengikuti perkembangan teknologi. Lalu mau kita apain? Mau kita tipu-tipu? Ingat, kehebatan apapun yang kita lakukan, mereka adalah orang yang bisa melihat perilaku dan sikap kita dengan mata hati. Maka oleh karena itu, baik remaja, mari kita benahi sikap, nilai, moral, dan etika kita. Bagi orang tua, kita memiliki amanah dan tanggung jawab. Kita bukan berhadapan dengan dia sebagai seorang remaja, tetapi kita berhadapan dengan Sang Khalik yang menitipkan amanah kita untuk terus kita jaga agar dia bisa menjadi makhluk yang betul-betul takwa. Terakhir kata sebagai pesan, ingat, kaula muda, remaja adalah generasi depan, penerus bangsa, dan orang tua. Ingat, anak-anak remaja adalah kita di masa yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Andrea Zulfa yang begitu luar biasa dalam menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dr. Andrea Zulfa. Lanjutkan yaitu dengan pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Abi Dr. Tuku Zulkhairi MA dengan durasi waktu 15 menit ke depan. Sesaat lagi kemudian baru akan kita adakan dengan sesi tanya jawab. Kepada yang mulia Abi Dr. Tuku Zulkhairi MA, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Yang saya hormati semua orang-orang tua saya di sini dan juga seluruh narasumber, Abu Bangka dan Pak Andrea, dan juga dari Kapolsek Tanah Luas dan semua yang sudah hadir di sini yang sudah disebutkan tadi, dan juga kepada rekan-rekan seperjuangan dan juga guru saya di sebelah sana, Tuku Amar Duna, seorang orator juga, subhanallah, hadir di sini pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan pandangan-pandangan. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Tunku Hafiz Al-Mansuri yang sudah bersedia mengundang saya pada malam yang mulia ini. Sebenarnya dari tadi pagi kita di Mahan Ali Babu Salam buat sidang perdana skripsi Mahasantri, promosi sedikit Pak ya. Jadi baru selesai menjelang maghrib, dan setelah selesai itu saya baru buatkan slide ini. Mungkin slide ini agak jelek sedikit ya, tidak modern, tapi saya kira tidak masalah. Yang penting apa yang ingin kita sampaikan bisa dibaca oleh para jamaah sekalian. Nah, jadi judul ini saya tanya kepada Tunku Hafiz Al-Mansuri, kenapa ini judulnya kajian kita pada malam ini? Karena berdasarkan realitas persoalan-persoalan terjadi di lapangan yang bahkan dewasa ini terus-menerus terjadi, kenakalan remaja dan juga kenakalan orang tua. Nah, jadi silakan di next. Oke, ini kita bisa lihat sejumlah fenomena kenakalan remaja yang ini ada kaitannya dengan kenakalan orang tua seperti disebutkan sama Mbak Andrea tadi. Jadi ini sebuah jejaring yang tidak bisa dipisahkan, bahwa bagaimanapun keadaan anak muda kita, remaja kita saat ini adalah cerminan dari wajah kita orang tua. Nah, jadi kalau kita ingin memperbaiki generasi muda kita di masa yang akan datang, maka kita harus melihat diri kita sendiri pada malam yang berbahagia ini. Kita akan melihat dulu sejumlah fenomena kenakalan remaja di Aceh. Ini ada berita di Detik Sumut, 13 remaja bersenjata tajam di Lok Semawe ditangkap usai bacok ABG. Kalau nggak salah saya yang tangkap Bang Abu Bangka ini ya, luar biasa ya. Jadi mungkin kita bisa tepuk tangan tuh Bang Abu Bangka. Saya pantau di grup WA tidak lama setelah kedapatan ada anak-anak muda yang remaja-remaja yang begal. Jadi beliau langsung turun ke lapangan, subhanallah, cepat sekali proses penindakannya ya. Dan ini kita pahami bahwa
Insya Allah orang Aceh tidak akan pernah membiarkan kenakalan remaja ini terus berlanjut. Dan seperti kasus seperti ini, sepertinya ini baru di Aceh. Begal-begal ini dulu kita dengar mungkin di Medan, di Jakarta, atau di kota-kota besar lainnya. Tapi ketika ini terjadi di Aceh, apalagi di Lok Sumawe, kok tiba-tiba remaja kita jadi demikian kacau. 13 remaja bersenjata tajam. Ini kalau nggak salah saya, ini jarang dulu kita dengar ya. Kalau paling-paling ada dulu senjata tajam masa-masa konflik. Tapi setelah itu belum pernah kita dengar. Nah, jadi tapi ini sudah terjadi. Dan kalau kita terlambat, bisa jadi nanti akan terjadi di tanah luas, di Matangkoli atau tempat-tempat yang lain kalau kita terlambat mendeteksi problem awal kenapa ini bisa muncul. Nah, yang pertama begal, yang kedua silakan. Yang kedua sabu-sabu. 5 remaja Aceh diamankan polisi syariat diduga konsumsi sabu-sabu di lokasi wisata. Dan barusan terbaru saya juga dengar dari Bang Abu Bangka juga ditangkap lagi anak muda di mana Bang? Di Ujung Blang. Dia udah ketemu lagi ada remaja yang pakai sabu-sabu. Jadi ini problem kita, begal, sabu-sabu. Dan kita juga paham ya, sabu-sabu hari ini walaupun para khatib terus berceramah di atas mimbar, sabu-sabu ini haram, semua yang memabukkan haram, polisi terus bertindak, aparat hukum juga terus bekerja, tapi ternyata sabu-sabu ini terus berkembang, terus meracuni anak-anak muda kita, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tapi kita harus sepakat bahwa ini adalah musuh kita bersama, bahwa sabu-sabu ini adalah racun bagi masa depan generasi muda kita. Berikutnya, setelah sabu-sabu, begal, sabu-sabu, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Ya, berikutnya tawuran. Jadi ini berita tahun 2023, 29 Januari. Polisi tangkap belasan remaja terlibat tawuran. Kayaknya Banda Saksi juga, Pak. Ini terlibat Bang Abu Bangka juga yang terlibat menangkap. Ya, ini berita di Antara. Kemudian juga ada berita di Detik, ribut antar kelompok remaja di Lok Sumawe, polisi sita senjata tajam. Ribut antar kelompok remaja. Kemudian ketika digrebek sama polisi, ini banyak polisi alhamdulillah. Terima kasih banyak ya sudah berperan menjaga keamanan di masyarakat. Ya Pak ya. Jadi ribut antar kelompok di antara mereka sendiri, lalu kemudian didapati ada senjata tajam. Apa ini remaja kita? Kalau fenomena ini terus terjadi, bagaimana masa depan mereka, masa depan Aceh ke depan? Tentu sangat suram ya. Berikutnya, lanjut. Free sex parah, remaja putri dipidi zina dengan adik dan teman-teman hingga melahirkan. Remaja, ya kan? Ini berita di Modus, jadi ini bukan hoax. Kasus-kasus yang ada beritanya. Jadi sudah kita browsing, sudah kita lacak, memang benar ada kejadian. Sampai remaja putri zina dengan adiknya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini perih ketika kita mendengar. Tapi ini adalah fenomena yang hari ini kita saksikan, kita baca, dan kita dengar bahwa ini sudah terjadi. Dan ini bukan satu-satunya kejadian. Kalau kita baca, kita browsing berita, banyak sekali kasus-kasus yang kasus-kasus free sex yang melibatkan para remaja. Jadi pertanyaan sekarang adalah, ini adalah sebuah kenakalan, dan kenapa persoalan ini bisa muncul? Siapa yang salah dan apa yang harus kita lakukan? Seperti harapan dari Ketua Huda tadi, mana Tengku? Ya, saya kira mungkin ini kita coba carikan solusi malam ini ya. Dan Tengku juga bisa memberikan pandangan nanti ya, bukan hanya kita di depan. Saya yakin Tengku juga ada solusi. Ini sejumlah fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Ada begal, ada free sex, ada sabu-sabu, dan ada juga tawuran. Jadi ini fakta-fakta di lapangan. Baik, lanjut. Nah, ada beberapa yang saya baca di sejumlah jurnal, di buku-buku psikologi, ada beberapa sebab sehingga terjadinya kenakalan remaja. Jadi kita coba lihat dulu awal problem sehingga ini muncul kenapa. Kalau menurut para pakar pendidikan dan para pakar psikolog, ada kalanya kenakalan ini muncul karena keturunan. Apa karena keturunan? Bisa jadi karena faktor warisan yang dimiliki. Mungkin juga disebabkan karena antara lain keturunan keluarga yang buruk, lemah pikiran, sakit saraf. Nah, yang kemudian
penyakit ini diturunkan kepada anak-anak. Jadi ada kasus yang mungkin dari orang tuanya yang sedikit bermasalah, lalu kemudian anaknya jadi bermasalah juga. Nah, kalau kita di masyarakat melihat ada keluarga seperti itu, maka masyarakat harus terlibat. Berarti ini jadi problem yang harus kita selesaikan. Kalau kalau ada keluarga semacam itu di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat, maka sama dengan ini persoalan kita bersama yang harus sama-sama kita antisipasi. Ya kan? Kalau misalnya orang tuanya dia tidak peduli pada anaknya, juga agak sedikit gangguan jiwa, peluang kenakalan remaja dari rumah tersebut itu sangat besar. Karena kata para psikolog, faktor keturunan ini jadi faktor yang pertama penyebab munculnya kenakalan remaja. Yang kedua, kejiwaan. Nah, kejiwaan ini disebabkan karena tantangan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para remaja yang membatasi geraknya. Jadi kadang-kadang kita mendengar ada anak muda yang mengatakan hanjut je. Kemarin saya buat tulisan bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, judul tulisan generasi muda Darussalam diambang kehancuran. Itu judul tulisan yang saya buat. Itu saya masuk ke satu warung kopi yang lain dan melihat banyak sekali anak-anak muda kita yang ketika azan berkumandang mereka masih sibuk main game. Mungkin ini para ayah yang ada anak-anak yang kuliah mungkin di Banda Aceh atau di Lok Sumawe. Saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu persoalan yang umumnya diderita oleh anak-anak kita di sana yang kuliah di Banda, di Lok Sumawe, atau di mana saja. Jadi ketika azan berkumandang mereka masih sibuk main game. Dan ketika kita ajak untuk sholat, jadi kadang-kadang tahu dan main game seperti dibilang tadi itu banyak sekali bahasa-bahasa kebun binatang. Nah, kalau kata Dengku Jim kemarin mungkin bahasa Planet Animals. Jadi bahasa binatang, kalau misalnya ternyata dia main game-game yang memang game keras. Makanya kenapa kemarin Majelis Permusyawaratan Ulama mengeluarkan fatwa haramnya game PUBG itu karena dari game itu bisa mengeluarkan karakter keras, membentuk karakter keras bagi anak-anak muda kita. Jadi dia main game ternyata ketika main game ini dia bilang anjing. Si yang bilang ini dibilang ke kawannya anjing, di kawannya bilang ke dia babi. Jadi satu anjing, satu babi, padahal dua-duanya anak manusia. Mungkin orang kampung kita juga kan. Nah, jadi teman sekalian, jadi kenapa ini terjadi? Barangkali mereka menghadapi masalah-masalah, ya kan? Kenapa mereka mungkin nggak ada jajan, masalah-masalah beratnya tugas-tugas kuliah atau tekanan-tekanan hidup yang lain yang membuat jiwa mereka itu tertekan. Nah, jadi ini bisa menyebabkan terjadinya kenakalan. Oke, kita lihat berikutnya lingkungan. Kondisi sosial di daerah anak tinggal dapat menentukan tingkat kenakalan itu. Nah, ini faktor ketiga yang bisa menyebabkan terjadinya kenakalan adalah lingkungan. Kalau misalnya di lingkungan itu banyak anak-anak yang sabu-sabu, itu besar kemungkinan anak kita juga akan ikut ke sana. Ya kan? Kalau misalnya di lingkungan itu banyak anak-anak yang kuat demenak, nanti ada minyak akan demenak acid. Kalau di lingkungan itu anak-anaknya dia nggak suka sholat, jarang sholat dan sebagainya, mungkin ketika ada anak yang lain dia juga akan ikut. Nah, oleh sebab itu di sini peran serta masyarakat mewujudkan lingkungan yang islami, lingkungan yang mendukung pendidikan anak itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi ini 3 faktor. Lanjut sedikit lagi. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri lingkungan masyarakat yang bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja? Kiban ciri-ciri masyarakat yang dari masyarakat itu bisa melahirkan anak-anak yang nakal. Yang pertama, kurangnya pendidikan masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu misalnya di sana jarang ada pengajian, jarang ada majelis taklim, jadi masyarakat hidup sendirinya, nggak ada yang peduli. Jadi di masyarakat itu nanti sama dengan masyarakat itu masyarakat yang kurang pendidikan, yang di sana nanti pasti masyarakat itu nggak akan kurang kepeduliannya kepada anak-anak. Jadi kalau pertanyaan dari Tengku Ketua Huda tadi apa harus kita lakukan? Mungkin dalam konteks ini mau tidak mau ya pengajian kepada orang tua yang harus lebih dimaksimalkan, ya kan? Mungkin pada orang tua nanti kita bisa sampaikan pesan-pesan agar betul-betul menjalankan fungsinya sebagai orang tua, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian minimnya pelaksanaan ajaran agama secara konsekuen. Nah, ini minimnya pelaksanaan ajaran Islam, jarang ke masjid, jarang ke menasah. Orang tuanya ini juga bisa menyebabkan seorang orang tua akan abai terhadap anak-anaknya. Jadi kalau misalnya di masyarakat kita bisa melihat
ada ayah yang dia jarang ke masjid, ada yang jarang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan keislaman, ini harus kita deteksi sebagai problem, potensi problem. Walaupun bukan problem, tapi potensi problem yang mungkin akan terjadi. Jadi kalau seorang ayah dia nggak peduli dengan ajaran agama, pasti tadi anaknya juga akan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pengaruh budaya asing yang tidak terfilter dengan baik. Ya, budaya asing seperti yang hari ini kita saksikan ya tentu sangat mudah sekali mencuci otak generasi muda kita dengan perkembangan teknologi melalui berbagai platform media sosial, ini sangat cepat sekali. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang memfilterisasi terhadap budaya asing ini yang perlu kita terus perkenalkan kepada masyarakat kita dengan cara kita perkenalkan budaya kita sendiri. Kalau hari ini melalui berbagai platform media sosial budaya asing terus hadir mencuci otak generasi muda kita, maka sebagai upaya perlawanan yang bisa kita lakukan adalah kita harus terus memperkenalkan kebudayaan kita, tradisi kita, adat kita kepada mereka. Kemudian juga ya pengaruh iptek, tayangan film televisi, makanya mungkin sedikit juga informasi, kebetulan saya sekarang juga bekerja sebagai komisioner di Komisi Penyiaran yang kita mengawasi isi siaran televisi dan radio. Kalau ada isi siaran televisi dan radio yang dianggap keluar dari rambu-rambu keislaman, keluar dari rambu-rambu kearifan lokal masyarakat Aceh, itu bisa direkam dan bisa dilaporkan. Karena semuanya ada aturan. Nggak boleh ada isi siaran TV dan radio yang dia bertentangan dengan kearifan lokal, bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh suatu masyarakat. Jadi mungkin ini juga sebagai informasi, bisa direkam dan bisa dikirim sama saya. Biasanya kalau perlu nomor HP nanti saya kirim. Jadi mungkin ini hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud partisipasi kita mengawasi isi siaran ya. Kemudian juga kurangnya pengawasan terhadap remaja. Oke, lanjut. Sekali lagi. Berapa menit lagi? 5. Oke, insyaallah. Kemudian kalau tadi ciri-ciri masyarakat yang berpotensi melahirkan generasi yang nakal, sekarang ciri-ciri sekolah. Nah, di samping masyarakat, ada kalanya sekolah itu bisa melahirkan generasi yang nakal juga. Bahkan kemarin saya diskusi dengan sejumlah pihak, ternyata memang yang nakal itu ada dari sekolah. Pulang sekolah dia jadi generasi yang nakal. Artinya ada loss dari sekolah, ada kegagalan dalam sistem pendidikan di sekolah yang kemudian menyebabkan generasi kita jadi nakal. Jadi gimana ciri-ciri sekolah yang bisa melahirkan siswa-siswi yang nakal? Yang pertama, keadaan ekonomi guru yang masih memprihatinkan ditambah dengan kualitas mutu guru yang kurang bagus. Jadi kalau ada sekolah yang kurang dapat perhatian, jadi itu akan berefek pada guru juga jadi kurang perhatian kepada siswa. Itu mungkin jadi masalah juga. Mungkin ini Pak bisa disampaikan kepada Pak Bupati nanti, Pak Kepala Inspektorat. Jadi semua sekolah di Aceh harus maju, semua guru harus betul-betul diperhatikan, sehingga mereka betul-betul bisa memperhatikan para anak didik mungkin ya. Saran aja Pak ya. Oke, jadi keadaan ekonomi, kemudian fasilitas pendidikan yang masih minim sehingga penyaluran bakat dan keinginan siswa menjadi terhalang. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Karena ada beberapa kasus ketika kemarin saya diskusi dengan Kepala SMA 1 Luxmawe, beliau mengatakan, Pak Saipudin kalau nggak salah saya ya, beliau mengatakan di situ kegiatan ekstrakurikuler sejak pulang sekolah dari siang itu sampai sore ada kegiatan ekstrakurikuler, pidato, cerdas cermat, juga kegiatan-kegiatan seni dan olahraga. Jadi para siswa sepulang dari sekolah dia terkonsentrasi mengerjakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada fasilitas, ada tempat main voli dan sebagainya. Jadi mereka nggak akan lari ke tempat-tempat sabu-sabu. Nah, jadi ini juga penting ya, bagaimana agar sekolah dia betul-betul memperhatikan kebutuhan seorang anak-anak, seorang siswa, bahwa mereka perlu menyalurkan kreativitas dan inovasi-inovasi mereka. Jadi sekolah itu dia tidak hanya menjadi lembaga yang transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan peserta didik, kebutuhan kreativitas mereka. Kemudian yang ketiga, ketidakseragaman norma yang diterapkan para guru di sekolah, sehingga menyebabkan remaja mengalami kebingungan norma mana yang dapat diikuti. Kemudian juga termasuk jumlah guru yang masih kurang. Jadi kadang-kala di sekolah ini guru ini mengajarkan seperti ini, guru yang lain mengajarkan seperti yang lain. Jadi tidak ada sebuah nilai-nilai standar yang bisa membuat mereka jelas bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja.
Jadi misalnya guru ini mengatakan nggak boleh merokok pada siswa misalnya. Kemudian guru yang lain, ayo kita merokok misalnya, ya kan? Jadi ini jadi bingung si siswa. Jadi perlu ada nilai-nilai yang standar. Lanjut. Kemudian ada juga faktor keluarga. Dari keluarga juga bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Sebab utama timbulnya kenakalan remaja adalah rumah tangga yang berantakan, kemudian membuat anak-anak merasa tidak aman, lalu mengalami gangguan kejiwaan tinggal di rumah bersama orang tua. Jadi ini salah satu penyebab utama terjadinya kenakalan remaja dari rumah yang terjadi broken home, rumah tangga yang rusak. Kalau terjadi kerusakan di rumah tangga, maka sebenarnya ini tidak boleh dibebankan kepada anak-anak, orang tua dan ayah dan ibu. Kalau dia bertengkar, seharusnya tidak boleh bertengkar di depan anak-anak. Dan kalaupun ada masalah, pokoknya anak-anak harus diselamatkan. Kenapa? Karena memang mereka pelanjut ya, tongkat estafetnya ayah, si ibu. Jadi kalau misalnya di sebuah rumah terjadi broken home, tidak bagus hubungan antara si ayah dan si ibu, bagaimanapun caranya anak-anak nggak boleh dikorbankan. Dan ketika kemudian ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka sebenarnya bagaimana masyarakat mendeteksi persoalan ini, oh ini ada rumah ini dia broken home, bagaimana anak-anak ini diselamatkan, dan masyarakat harus ikut serta bagaimana agar generasi muda ini, anak-anak di keluarga ini bisa diselamatkan, anak-anak dari keluarga yang broken home. Jangan dibiarkan. Kalau misalnya hari ini kita membiarkan, oh dia sudah ribut, ayah dan ibu sudah ribut, jadi si anak ini terserahlah mau dia mau kemana. Kalau masyarakat berpikir seperti itu, nanti dia akan jadi masalah bagi masyarakat. Sikit lagi, ya solusi, ya apa solusi yang saya tawarkan di sini? Yang pertama, menambah jam pelajaran agama di sekolah, karena sampai hari ini tidak ada yang bisa membantah bahwa nilai-nilai moral Islam itu adalah jawaban paling utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang melilit kehidupan manusia, termasuk persoalan kenakalan remaja ini. Jadi solusi apa lagi yang bisa kita tawarkan selain kembali kepada ajaran Islam? Ketika anak-anak muda kita betul-betul dibekali dengan wawasan Islam, kita antarkan ke pesantren, ke lembaga pendidikan lain yang dia di sana betul-betul dia bisa diajarkan wawasan Islam yang memadai, itu akan menjadi modal bagi dia. Kenapa? Karena dengan ajaran Islam ini akan membimbing mereka, mengarahkan mereka yang mana yang jalan yang baik dan mana yang jalan yang buruk. Jadi mau tidak mau kita harus berpikir bagaimana agar setiap anak-anak kita itu betul-betul dapat diisi dengan wawasan agama yang memadai. Apa yang menjadi fardhu in, fardhu kifayah, jadi harus betul-betul kita tuntaskan. Ya kan? Makanya alhamdulillah ya di tempat kita di TPA itu sore pasti ada pembelajaran agama yang sangat kuat. Cuma hanya saja kita sayangkan bahwa mohon maaf ini bukan kritik sebenarnya tapi sebuah otokritik bahwa kita hari ini mengalami permasalahan di mana jam pelajaran agama di sekolah-sekolah agak sedikit minim. Saya lacak buat riset, ternyata ada sekolah yang mungkin hanya 2 jam per minggu mengajari pelajaran agama untuk anak-anak kita. 2 jam per minggu. Jadi bagaimana cukup 2 jam per minggu? Padahal sebenarnya kehendak dari kurikulum kanun pendidikan Aceh itu keseluruhan dari mata pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak didik kita itu harus ada Islam di sana. Pelajaran biologi, fisika, jadi harus terintegrasi nilai-nilai Islam di sana. Tapi sampai hari ini kita masih mencari format, pemerintah kita masih mencari format bagaimana melaksanakan pendidikan yang integratif seperti ini. Kemudian juga solusi yang kedua, meningkatkan perhatian orang tua kepada remaja. Kita yang punya anak pulang ke rumah nanti kita harus ajak anak-anak kita berbicara. Sayyidina Ali memberikan 3 model pendidikan bagi anak-anak kita yang bisa kita lakukan. Yang pertama beliau mengatakan, jadikan anakmu seperti raja usia 0 sampai 7 tahun. Jadi usia 0 sampai 7 tahun, tak pegat anak kitanya lagi raja, buta sayang, bela kasih sayang. Jadi makanya alhamdulillah ya di Aceh kita kalau umur 0 sampai 7 tahun digendong ya, disayang, dicium macam-macam ya, karena itu adalah bentuk kasih sayang dan memang itu dia butuhkan. Dia sangat butuh kepada kasih sayang usia 0 sampai 7 tahun. Tapi kemudian kata Sayyidina Ali, usia 7 sampai 40 tahun jadikan dia sebagai tawanan. Menyekat jodoh nyampe pemanjali. Apalagi kalau pantun kapuk belaton bekle tak pemanja. Wate haitem bidah subah nyan bekle tak biarkan. Wate batat nyan bekle tak biarkan bekerih bacut karena nyan fase pembentukan karakter dia umur 7 sampai 14 tahun. Jadi bekerih tanya urung doa ba umur 7 sampai 14 tahun. Menyanetim berjuang sekitar 7 tahun nyan
siro ayah gede berjuang untuk betul-betul gepekreh pendidikan dalam usia emasnya, maka anak insyaallah akan beres. Dan saya katakan seperti ini, alhamdulillah sudah saya praktekkan pada anak saya. Jadi alhamdulillah saya sudah coba bawa dia ke masjid dari dia sebelum SD, waktu TK sampai sekarang, dan sekarang alhamdulillah nggak perlu diajak lagi. Ketika mau ke masjid dia pasti ikut. Nggak perlu saya bilang mari ikut, saya pasti minta ikut sendiri. Bahkan kalau misalnya subuh, ayo ke masjid. Jadi dia sendiri yang ajak. Itu saya merasakan alhamdulillah dengan bantuan Allah, dengan izin Allah, itu karena sudah coba kita biasakan dari usia 7 sampai 10 tahun. Jadi berikutnya dia akan terbentuk. Jadi jadikan anakmu seperti raja usia 0 sampai 7 tahun. Jadikan dia seperti tawanan perang dari 7 sampai 14 tahun. Dan jadikan dia seperti teman usia 14 sampai 24 tahun. Menyeka 14 tahun sampai 20 tahun yang bersering tak berkhabar. Bersering tanya yang nak ikan dek putra kena pegat. Pu cita-cita ke. Bersering tak berkhabar. Sampai mukrok sampai. Berdekalan sasabe ya ke ayah. Nya lanjutnya singa apalagi negara. Menyekalan ayah sasabe megerop ke anak. Ge nya singa imita beragam lain. Bagah tak imita beragam lain benar lah. Nya psikologi lagi buka. Jadi menyasidro negara rumah yang urung ci ayah jarung ke apa. Dia tidak menemukan kasih sayang dari ayahnya, dari apalagi juga dari ibunya, sehingga dia minta kasih sayang di luar. Minta kasih sayang kagak merempak bak TikTok dia kasih sayang, bak Facebook, bak Instagram, kaiba kedeh ke lele masalah lainnya dari media sosial. Maka dia karena benar dia gagal mendapatkan kasih sayang di rumah. Jadi katanya para ayah nyo harus ada deteksi, apalagi menyenang inang di rumah. Bukan Rasulullah bahwa seorang ayah yang dia punya 2 orang anak perempuan di rumah, yang dia didik dan dia penuhi kebutuhannya, maka itu akan menjadi hal yang bisa mengantarkan dia ke surga dan melepaskan dia dari neraka. Jadi menyenang para ayah yang nani inang 2 dro di rumah, nyo kesempatan raya untuk damang surga. Dengan syarat dia mendidik anak-anaknya. Berikutnya melaksanakan tradisi dan syiar keislaman lagi azan watelahe. Jadi menacit danyo ayah yang muda-muda yang akan kawin. Segelam dalam kawin tak pelajari le aturan-aturan tentang perkawinan. Baik sampai watele dalam kawin muazan hanjut deh kan Nabi. Ada saya pernah lihat di rumah sakit ketika lahir anak dia suruh azan sama perawat laki-laki. Kenapa ada sama dia? Kamu ini yang harus azan. Saya nggak bisa. Pokoknya kamu harus azan. Akhirnya dia coba. Ya kan? Ada juga yang saya lihat di media sosial disuruh azan selawat. Ini ini persoalan. Kenapa? Karena nggak mungkin Rasulullah mengajarkan suruh azan anak yang baru lahir kalau bukan itu ada manfaatnya. Bahkan kalau anak perempuan yang baru lahir disuruh baca inna anzalna di telinga kanan, telinga kiri sampai 13 kali biar dia tidak berzina ketika dia besar nanti. Jadi laksanakan syiar-syiar keislaman, azan, iqamah, kemudian termasuk doa sebelum berhubungan. Jadi suruh ruci, mohon maaf, mungkinnya bukan vulgar ya, tapi ini ajaran Islam. Saya dulu pernah kerja di KUA. Ketika datang orang mau menikah, saya tanya, Bapak Ibu sudah baca doa berhubungan suami istri nggak? Banyak sekali yang belum. Jadi akan kerumpah saya hanya gedepu doanya. Padahal bukan Rasulullah. Seorang yang berhubungan suami istri tanpa membaca doa, maka anak iblis ikut berhubungan. Mamnya iblis ikut berhubungan, anak tinggal keban. Jadi pastikan urung ji dan anak muda yang akan kawinnya berkabere. Biar sampai doa nampum. Karak-karak tengok kaja anak batak tengok dalai. Kemudian ya termasuk kita lakukan makanan yang halal dan juga akikah. Pokoknya yang geyu oleh Rasulullah dan bubut, insya Allah akan lahir anak yang soleh. Kemudian dukungan media sosial dan juga termasuk memaksimalkan pusat pendidikan secara maksimal. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Abi Dr. Teguh Zulkhairi MA.